Jakarta Pos Keadilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya menetapkan 5 orang ex-pejabat PT Krakatau Steel, Persero Terbuka dan anak usahanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik blast furnace PT Krakatau Steel pada tahun 2011. Dikutip dari siaran pers Kejagung RI, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, kelima orang tersangka tersebut adalah, pertama, mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode tahun 2007 sampai tahun 2012 Faswar Bujang, FB. Tersangka kedua, yakni A selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode tahun 2005 sampai tahun 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis tahun 2010 sampai tahun 2015. Selanjutnya ketiga, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode tahun 2012 sampai tahun 2015. Keempat, HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011. Dan tersangka kelima, MR selaku General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli tahun 2013 Agustus tahun 2019, sekaligus juga Project Manager PT Krakatau Engineering periode tahun 2013 sampai tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Rekan-rekan media yang kami banggakan, saat ini Kejaksaan sedang fokus dalam penanganan beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Bespur Komplek atau disingkat tadi BFC oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011. Kasus posisi perkara ini pada tahun 2007 PT Krakatau Steel PT KS menyetujui pengadaan pembangunan pabrik Blast Furnace Komplek dengan kontraktor pemenang adalah MCC Cherry Consortium dan PT Krakatau Engineering. Krakatau Engineering ini adalah anak perusahaan dari PT Krakatau. Namun pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum yang seharusnya MCC Cherry melaksanakan pembangunan sekaligus pembiayaannya, namun pada kenyataannya dibiayai oleh konsorsium dalam negeri atau Himbara dengan nilai kontrak pembangunan pabrik BFC PTKS dengan sistem tanke atau terima jadi sesuai dengan kontrak awal yaitu 4,7 triliun hingga adendum keempat membengkak menjadi 6,9 triliun. Selanjutnya hasil pekerjaan saat ini tidak dapat dimanfaatkan. Ini sama sekali mangkrak karena tidak layak serta terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan dikerjakan. Diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar 6,9 triliun sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan 5 orang tersangka, yaitu 1. Insinyur FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode November 2007 sampai 2012. 2. ASS selaku Deputi Direktur Proyek Strategis PT Krakatau Steel tahun 2010-2012. 3. Insinyur MR selaku Proyek Manajer PT Krakatau Engineering 2013-2016. Keempat, Insinyur BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering 2012-2015. 5. HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek tahun 2011 dan GM Proyek PTKS dari Juli 2013 sampai dengan Agustus 2019. Atas perkara tersebut, para tersangka telah dilakukan penahanan dan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang
nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian press conference ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah berperan sebagai pemantau terhadap kinerja kejaksaan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian breaking news hari ini dari Jakarta melaporkan Pos Keadilan.